بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan qawaid tauhidil uluhiyah, kaidah-kaidah di dalam tauhid al-uluhiyah. Sekarang masuk kepada al-qawaidu as-saminata asyar, yakni kalimat la ilaha illallah. Keislaman seseorang tidak bermanfaat kecuali apabila memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kalimat tauhid, apalagi syahadat, ini adalah merupakan ibadah yang paling agung. Maka seperti sholat, seperti ibadah yang lain-lain perlu kepada syarat-syarat dan tidak ada pembatal. Jadi ada pembatal-pembatal sholat, ada pembatal-pembatal wudhu, tentunya ada pembatal-pembatal tauhid seseorang, pembatal-pembatal keislaman seseorang. Wa hadha mujmi'un alaihi bain ahli sunnati wal jamaah. Dan kalimat tauhid harus terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada penghalang atau pembatal. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara syarat-syarat tersebut ada 7 syaratnya. Sebagian ulama menambahkan 1 syarat, yaitu ada 8 syarat. Dan kalau ada 8 syarat, berarti nanti 8 pula pembatalnya atau penghalangnya. Ya. Di antara syaratnya yang pertama adalah al-ilmu al-munafa lisyirik atau al-munafa lil jahl. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yang lawannya adalah al-jahl, ketidaktahuan atau kejahilan. Artinya para jamaah sekalian, seseorang akan bermanfaat kalimat tauhid la ilaha illallah apabila syaratnya terpenuhi, yaitu dia mengetahui apa makna dari la ilaha illallah. Minimal secara umum dia tahu kalau tauhid la ilaha illallah maknanya tidak boleh dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala banyak dalam ayat-ayatnya yang menunjukkan atas syarat ini. Di antaranya mu'allif mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi, yang bersyahadat dengan hak, yakni dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, sementara dia atau dia mengetahui. Di surah Az-Zukhruf ayat 86 ini. Demikian pula Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, yakni ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Dan terkadang di antara sebagian kaum muslimin tidak lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada orang-orang musyrikin dahulu. Orang-orang musyrikin dahulu mereka memahami apa makna la ilaha illallah sehingga mereka anti untuk mengucapkan kalimat tersebut. Padahal mereka menetapkan yang menghidupkan, mematikan, menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diperintah untuk ucapkan la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Ya. Maka la ilaha illallah bukan bermakna tidak ada pencipta selain Allah. Karena Abu Jahal sudah menetapkan tiada mencipta selain Allah. Namun kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Berarti makna la ilaha illallah bukan tidak ada yang menciptakan, tapi tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja.
Ya. Demikian pula dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan man mata wa huwa ya'lamu, siapa yang mati sementara dia mengilmui, sementara dia tahu la ilaha illallah. Jadi syaratnya la ilaha illallah bermanfaat, dia akan masuk surga ketika dia paham maknanya, tahu maknanya. Apa maknanya para jemaah? Maknanya ini la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Sesembahan yang lain banyak namun tidak benar. Yang benar hanya Allah. Konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini maknanya. Ini ada penetapan, ada penafian. Menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan menafikan semua sesembahan yang batil selain Allah. Maka ini makna dari la ilaha illallah. Sehingga Nabi mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, man mata wa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Itu syarat yang pertama, al-ilmu yang menafikan kejahilan. Asyartu tsani, syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah agar bermanfaat bagi seseorang di dunia wal akhirah, asyartu tsani al-ikhlas al-munafi lisyirik. Syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Yani di dalam mengucapkan la ilaha illallah dia harus benar-benar mengikhlaskan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayatnya dalam Quran seperti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan dalam beramal, dalam beragama. Demikian pula di dalam surah Zumar ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan Muhammad, sungguhnya aku hanya diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan di dalam beramal. Karena din yang dimaksud dalam ayat ini adalah amal. Jadi din itu dalam Al-Quran ada dua makna. Yang pertama din bermakna al-amal, wa as-sani ad-din bermakna al-jaza wal hisab. Jadi kalimat atau kata din dalam Quran ada dua makna. Makna yang pertama amal, itulah yang kalau disebutkan ikhlas di dalam din, yani ikhlas di dalam amal ibadah. Yang kedua din bermakna al-jaza wal hisab, seperti kata atau kalimat maliki yaumiddin, yani maliki yaumil jazaa'i wa al-hisab. Nah, demikian pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar juga ayat yang ke-14-nya, kata Allah Subhanahu wa taala qulillah, katakan Muhammad, Allah a'budu mukhlisa, hanya kepada Allah lah aku beribadah, mukhlishan lahu din, mukhlishan lahu dini, untuk memurnikan, mengikhlaskan kepada Allah di dalam agamaku, ini dalam amalan ibadahku. Ya. Demikian pula dalam hadis para jemaah, Nabi SAW mengatakan tentang syarat ini. Kata Nabi, as'adun nas, manusia yang paling bahagia, bisyafaati, mendapatkan syafaatku, yakni mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu orang yang mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya khalisan min qalbihi, mengikhlaskannya dari dalam hatinya. Yani hatinya itu menyatakan bahwa memang hanya Allah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, dan dia bertekad tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyartus salis, syarat yang ketiga, al-yaqin. Yani seseorang ketika mengatakan la ilaha illallah harus benar-benar meyakini dalam hatinya bahwa memang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Tidak ragu dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yakin kalau orang mati membawa kalimat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Yakin. Dan Allah mengatakan tentang orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman dengan keraguan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Lalu kata Allah, summa lam yartabu. Ya,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu dia tidak ragu. Maka syarat yang ketiga adalah al-yakin, yang lawannya adalah asyak. Lawannya adalah ragu. Summa lam yartabu. Lalu dia tidak ragu. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah syarat ini. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku adalah rasulnya Allah, utusan Allah. Kata Nabi ini, la yalqallaha bihima, tidaklah orang mati membawa dua kalimat tadi, membawa dua kalimat syahadat tadi, ghaira syakin. Nah ini dia, ghaira syakin, syaratnya tidak ragu. Kata Rasulullah, tidak ragu fihima, pada kedua kalimat syahadat tadi, fa yuhjabu anil jannah, ya, lalu dia tidak akan dihalangi dari surga, yakni dia pasti masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah kalau dia ingin bermanfaat, tidak boleh ragu di dalam mengucapkannya, tidak boleh ragu di dalam keyakinannya. Dia harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula Abu Hurairah pernah meriwayatkan, ya, dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi kepada Abu Hurairah sambil Nabi memerintahkan untuk membawa sandal beliau untuk sebagai bukti bahwa ini adalah ucapan dari Rasulullah gitu. Dibawa sandalnya beliau. Lalu kata Nabi, idhab, pergilah wahai Abu Hurairah, faman laqita min wara'i hadzal ha'id, siapa yang engkau temui, siapapun dia di balik kebun ini, yani saat itu Rasul sedang ada di dalam kebun, di balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang siapapun dia bersaksi la ilaha illallah, lalu kata Nabi, mustaiqinan biha, mustaiqinan biha, siapa saja yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namun dia yakin, yakni tidak ragu, yakin biha qalbuhu, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira surga. Intinya dari syarat-syarat tadi para jemaah yang telah kita sebutkan, dari mulai syarat yang pertama al-ilmu, syarat yang kedua al-ikhlas, syarat yang ketiga al-yaqin, intinya semua itu menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah semata-mata tidak bermanfaat kalau tanpa adanya syarat-syarat tadi. Makanya orang Islam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum tentu dia akan membawanya menghantarkan masuk surga sebagaimana janji Nabi tadi apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya. Seperti mungkin dia berbuat kesyirikan, ya, dia meminta kepada selain Allah, dia melakukan jatuh kepada kesyirikan, maka tidak terpenuhi berarti syarat-syaratnya. Syarat yang keempat, al-mahabbah, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang didasari dengan kecintaan. Yani konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah adalah dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah yang didasari dengan rasa cinta. Makanya Nabi mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan manusia yang apabila ada 3 perkara ini ada pada manusia, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 ini ada pada manusia, dia akan merasakan lezatnya, manisnya iman. Di antaranya para jemaah sekalian, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ya, ini cintai Allah, cintai Rasul, itu di atas segalanya, baru cinta setelah itu kepada selain Allah. Jadi lebih didahulukan, ya, ini boleh kita cinta karena cinta ada cinta tabi'i,
cinta anak, cinta istri, cinta harta. Wajar ini cinta tabi'i semuanya. Namun jangan sampai mengalahkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia konsekuensinya mencintai Allah, konsekuensinya mencintai Rasulullah, konsekuensinya mencintai apa yang Allah cintai, dan saling mencintai karena Allah. Makanya kata para ulama, cinta itu ada yang pertama mahabbatullah, cinta Allah. Yang kedua mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Termasuk saling mencintai kita sesama ini kepada sesama mukmin. Karena Allah mencintai orang-orang beriman. Maka kita pun mencintai mereka karena sebab Allah mencintainya. Lalu yang ketiga, al-mahabbatu fillah. Mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah. Sehingga kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, berhak mendapatkan kecintaanku al-mutazawwirina fi, orang yang saling berziarah, yang saling berkunjung karena aku. Maka kalau kita mengunjungi saudara kita para jamaah, kita kan kadang tuh sering teleponan, aku datang ya nang omahmu yo. Ini niatnya kita apa para jamaah? Saling berziarah loh, niatkan karena Allah. Ya. Kita rindu ingin ketemu teman, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berteman dengan dia kecuali karena Allah, karena dia orang yang saleh. Ya. Karena dia orang yang saleh. Maka ada lagi cinta yang syirik, apa itu? Al-mahabbah ma'allah. Ya. Yani mencintai sesuatu sama dengan seperti dia mencintai kepada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yani mereka mencintai mereka, ini cinta yang syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah. Apa maksudnya dari ayat ini para jamaah? Ada dua makna kata para ulama. Maksud dari ayat ini, yakni mereka orang-orang musyrikin mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Ya, ini mereka ini kemana ini? Mereka mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Ada dua makna. Makna yang pertama, mereka orang-orang musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka, mencintai Lata, Manat, Uzza, mencintai sesembahan-sembahan mereka seperti mereka orang musyrik mencintai Allah. Ini makna yang pertama. Berarti mereka mensejajarkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada berhala, kepada sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Adapun makna yang kedua, mereka orang-orang musyrikin mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah seperti orang beriman mencintai Allah. Seperti orang beriman mencintai Allah. Namun orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Namun orang beriman lebih besar cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu terbagi para jemaah. Ada cinta yang ibadah, itu cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta apa yang Allah cintai. Yang kedua, al-mahabbah syirqiyah, mahabbah yang syirik, yaitu mencintai sesuatu selain Allah seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-mahabbah tabi'iyah, mahabbah tabi'i. Ya. Seperti para jemaah sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad tidak mampu memberi syafaat, memberi hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Lalu Allah berfirman tentang Abu Talib. Apa kata Allah? Innaka, kepada Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha tahu kepada siapa ya orang-orang yang mencari petunjuk. Nah, perhatikan ayat ini berjemaah. Di sini Allah mengatakan kepada orang yang engkau cintai.
Ada khilaf ulama tentang makna man ahbabta dalam ayat ini. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada yang kau cintai. Apa maksud yang kau cintai? Karena perjemaah, kenapa para ulama khilaf dalam masalah ayat ini? Karena ada larangan mencintai orang kafir. Ya. Jadi ikhtilaf para ulama fi hadhil ayah bina'an ala anna mahabbatal kuffar la yazuz. Di situ Allah mengatakan kepada yang engkau cintai. Sementara melarang Allah dalam ayat yang lain dan dalam banyak dalil-dalil Allah melarang untuk mencintai orang kafir. Sementara di situ seolah-olah Nabi Muhammad mencintai Abu Talib. Ini cinta apa yang dimaksud? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud yang engkau cintai di sini man ahbabta hidayatahu, yang engkau cintai, yang engkau sukai untuk mendapatkan hidayah, bukan cinta sama orangnya, tapi cinta agar dia dapat hidayah, bukan cinta sama orangnya. Karena cinta orang kafir nggak boleh. Sehingga maksud cinta yang kau cintai, cinta yang kau suka agar dia mendapat hidayah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua tadi, cinta maksud dalam ayat yakni cinta tabi'i. Kalau cinta tabi'i boleh. Dan ini yang dimaksud, Nabi Muhammad memang cinta kepada Abu Thalibnya. Dan cinta yang dimaksud yakni mahabbat tabi'iyah, cinta tabiat manusia, kamahabatil ab liwaladihi, sebagaimana kecintaan bapak kepada anak, mahabatal walad abahu, atau kecintaan anak kepada bapaknya. Ini cinta tabi. Bahkan cinta seorang suami mungkin kepada istrinya yang Nasrani. Seorang suami muslim kawin dengan wanita Alkitab, cinta. Dia cinta apa di sini? Bukan cinta karena Allah atau cinta ibadah, karena haram mencintai orang kafir. Bukan cinta hati di situ, tapi cinta tabiat. Nah, makanya cinta terbagi tiga para jemaah. Dan kedua makna cinta tadi, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada yang kau cintai. Maksudnya dua-dua makna tadi benar. Kalau yang dimaksud dengan cinta, yang dimaksud cinta ibadah, maka maksud Rasulullah mencintai Abu Talib, yakni mencintai apanya? Hidayahnya. Ini agar dia dapat hidayah. Nabi cinta, Nabi suka. Bahkan bukan hanya kepada Abu Talib, kepada siapapun Nabi Muhammad suka kalau orang itu mendapat hidayah. Sifat beliau demikian. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Sungguh telah datang kepada kalian, kata Allah, seorang rasul dari diri kalian. Yang rasul ini sifat yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ini sifatnya dia merasa berat apa yang kalian rasakan, apa yang kalian derita. Lalu harisun 'alaikum. Rasul ini sifatnya apa? Sangat bersemangat agar manusia, umatnya itu dapat hidayah. Semangat sekali. Ya. Jadi sifat Nabi Muhammad demikian. Cinta, senang. Maka doa Nabi, dakwah Nabi apa? Doa agar orang mendapat hidayah. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri hidayahlah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Allahumma hdi dausan wa atini bihim. Ya Allah, beri hidayah suku Daus. Datangkan kepada aku sebagai orang-orang yang berserah diri, ya Allah. Dan ternyata semua suku Daus masuk Islam. Ini dakwah Nabi berkah karena penuh dengan rahmah, penuh dengan doa, penuh dengan hidayah. Ya. Baik, lalu hidayah yang dinafikan dalam ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi hidayah. Ini hidayah apa jemaah? Namanya hidayatut taufiq. Hidayah taufik. Ya. Adapun hidayah yang ditetapkan bagi Nabi, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini ayat seolah kontradiksi jemaah. Yang satu kata Allah Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah. Dalam ayat yang lain Nabi Muhammad mampu memberi hidayah. Maka jawabannya tidak kontradiksi, tapi hidayah tersebut
dibagi kepada dua bagian. Pertama hidayah taufik, ini yang dinafikan kepada Nabi SAW. Yang kedua hidayah al-ilmu, hidayah al-bayan, hidayatul irsyad. Yani hidayah bimbingan, hidayah ilmu, hidayah al-bayan, hidayah keterangan tentang ilmu agama ini, itu makanya dimiliki oleh Nabi dan selain Nabi dari kalangan para ulama misalnya. Jadi ayat tidak kontradiksi para jemaah. Ya. Baik, jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai Allah, mencintai Rasul, ini cinta ibadah. Cinta syirik apa? Mencintai sesuatu selain Allah yang sama atau melebihi kecintaan dia kepada Allah. Termasuk jemaah, mencintai Nabi Muhammad sama derajatnya dengan mencintai Allah, ini sama. Itu kesyirikan. Apalagi mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang ketika disebut nama Allah biasa-biasa, tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW dia bergetar. Ya, ketika Nabi Muhammad dihina, dilecehkan, dia marah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, dia tidak marah. Ini tidak boleh demikian. Mencintai Nabi Muhammad adalah di bawah kecintaan kepada Allah, karena mencintai Nabi Muhammad adalah bagian cabang daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh mengagungkan Nabi Muhammad secara berlebihan, menempatkan kedudukannya yang telah ditempatkan kedudukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad seorang rasul yang wajib kita agungkan, muliakan, namun tidak boleh berlebihan sehingga menetapkan kedudukan Nabi seperti derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, sanjungan-sanjungan kepada Nabi seperti menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, yakni Rasulullah, maliman aludhu bihi, kepada siapa lagi kami berlindung siwaka selain kepada engkau wahai Rasulullah. Ini kan harusnya kepada siapa ini? Kepada Allah. Ya. Maka yang benar lirik itu kan qasidah Busairi yang dibaca Maulidan kemarin itu. Itu qasidah Busairi harusnya diganti itu. Bukan ya akramal khalqi. Bukan wahai makhluk yang paling mulia. Bukan. Tapi apa yang benar? Ya khaliqal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amin. Bukan ya akramal khalqi, ya khaliqal khalqi, wahai penciptanya para makhluk. Siapa dia? Allah. Itu baru benar. Ya. Taib. Jadi menyanjung Nabi tidak boleh berlebihan, sehingga Rasul pun telah menutup pintu itu berjamaah. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berbuat itra kepadaku, yakni menyanjung berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang telah berbuat itra, menyanjung berlebihan kepada Isa putra Maryam. Innama ana abduhu wa rasuluh. Sungguhnya aku hanya hambanya Allah dan rasulnya Allah. Maka katakan hamba Allah dan rasul Allah. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian, syarat yang ke-5 as-sidqu, yaitu jujur. yakni jujur ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang mengucap la ilaha illallah namun dia meminta kepada mbah, berpintaan yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah, minta sembuh dari penyakit, minta anak keturunan misalnya, maka ini berarti dusta dia. Tidak jujur dia dalam ucapan la ilaha illallahnya. Karena ketika ucapan la ilaha illallah dia ucapkan, berarti maknanya dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak akan berdoa, berlindung dan seterusnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-33 dasarnya. Walladzi ja'a bisidqi, dan orang yang datang bisidqi dengan membawa la ilaha illallah. Jadi walladzi ja'a bisidqi itu adalah yang dimaksud Rasulullah dalam ayat ini. Lalu wasaddaqa bihi. Nah, wasaddaqa bihi
dan membenarkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Siapa yang dimaksud dalam ayat para jemaah? Yang dimaksud dalam ayat yang membenarkan adalah Abu Bakar, sehingga digelari dia As-Siddiq. Jadi ayat ini, jadi Abu Bakar dalam Quran banyak disebutkan walaupun tidak secara sharih, tidak secara tegas disebut namanya Abu Bakar, tidak. Bahkan ada sahabat yang disebut namanya dalam Quran dan itu mantap dia. Siapa namanya? Zaid malah. Disebut namanya dalam Al-Quran Zaid. Abu Bakar tidak disebut secara sharih, namun banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Di antaranya ini dia. Wa saddaqa bihi. Siapa yang dimaksud? Yang membenarkan dia, membenarkan Rasul yang membawa la ilaha illallah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan pula ketika Nabi berkata kepada sahibi, maka Abu Bakar juga digelari as-sahib. Selain Abu Bakar itu as-siddiq, juga digelari as-sahib, sang peneman yang menemani. Siapa yang menemani siapa? Rasulullah. Semua sahabat menemani Rasul, namun yang paling spesial adalah Abu Bakar, sampai digelari, Allah menyebutnya as-sahib dalam Al-Quran. Ya, ketika di dalam gua mengatakan Rasul kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Apa maksudnya Allah bersama kita? Ini menunjukkan sifat ma'iyah. Wajib kita menetapkan. Kita menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah, yakni kebersamaan Allah dengan makhluk. Wajib itu. Karena banyak ayatnya dalam Quran. Seperti sabda Nabi tadi, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita wahai Abu Bakar, jangan sedih ketika di dalam gua Tsur. Berarti kita wajib menetapkan sifat Allah, yaitu sifat al-ma'iyah. Demikian pula Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wajib kita menetapkan sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Dan wajib pula kita menetapkan sifat ketinggian Allah. Allah tinggi, Allah di atas makhluknya, Allah istiwa di atas arasnya, namun Allah juga bersama makhluknya. Inilah ahli sunnah wal jamaah, dan tidak kontradiksi. Jadi secara zatnya Allah di atas. Tidak pernah Allah menyatu dengan makhluk. Ketika makhluk di WC, Allah ke WC, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan al-ma'iyah berjamaah, ada 3 macam ma'iyah. Berapa macam? 3 macam ma'iyah. Yang pertama al-ma'iyatul 'amah, kebersamaan umum, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluk, seluruh makhluk, baik muslim ataupun kafir, baik manusia ataupun binatang, baik jin ataupun malaikat, semuanya Allah bersama mereka. Apa maksudnya? Al-ilmu. Allah tahu kondisi makhluknya dimanapun makhluknya berada. Ya, itu maksud Allah kebersamaan secara umum. Makanya ayat-ayat ma'iyah secara umum diawali diakhiri dengan ilmu, diakhiri dengan perkataan ilmu, menunjukkan kebersamaan itu ilmu. Bukan Allah bersama kita, yakni maknanya Allah menyatu dengan kita, melebur, Allah menitis, ya. Sebagaimana aliran ajaran haluliyah atau hululiyah. Jadi Allah itu menitis bersama hamba makhluk. Maka di mana ada benda-benda makhluk ini, maka di situ Allah ada, menitis. Sampai-sampai naudzubillah ajaran mereka mengatakan hatta Allah menitis pada anjing dan babi. Maka boleh-boleh saja mengatakan anjinghu akbar atau babihu akbar, karena yang dimaksud anjing babi di situ ada Allah. Sampai gitu. Ini aliran wahdatul wujud, aliran Ibnu Arabi. Ya, tidak demikian makna Allah bersama makhluk, yakni ilmunya. Atau makna yang kedua, bukan ilmu tapi Allah betul-betul bersama makhluk. Perhatikan jemaah, namun tidak seperti makhluk ketika bersama dengan sama makhluk. Allah bersama makhluk. Bagaimana maksudnya? Allah bersama makhluk sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak seperti ketika makhluk bersama dengan makhluk. Kalau makhluk bersama makhluk bisa saja apa? Ya kan? Kalau makhluk sama makhluk bisa saja bernempel. Walaupun tidak harus juga demikian. Kan kita juga sering mengatakan sesama makhluk nih, istriku masih bersamaku.
Maknanya apa? Yani belum dicerai, dia masih bersamaku. Atau orang-orang Arab mengatakan nasiru wal qamaru ma'ana. Kita berjalan dan bulan bersama kita. Bulannya di mana? Di atas. Tapi dikatakan bersama kita. Nah, seperti itu perkataan Allah di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy, namun bersama kita. Seperti begitu maknanya. Orang Arab di kegelapan, ya, berjalan di padang-padang pasir, di gurun-gurun, di lembah-lembah. Kita berjalan sementara bulan bersama kita. Itulah yang dimaksud Allah bersama kita. Tidak harus menempel sebagaimana makhluk. Nah, yang kedua para jemaah, al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan secara khusus. Apa maksudnya? Kebersamaan secara khusus yakni Allah Subhanahu wa taala menolong, membela, menjaga hambanya. Seperti innallaha ma'al muttaqin. Allah beserta orang-orang bertakwa. Apa maksudnya? Bukan sekedar Allah tahu, tapi di situ ada pertolongan Allah, pembelaan Allah, penjagaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Itu kebersamaan secara khusus. Adapun yang ketiga, al-ma'iyyah khasatul khasa, kebersamaan yang lebih khusus dari yang khusus, yaitu seperti sabda Nabi tadi, yakni Allah bersama Nabi Muhammad. Ini bukan lagi khusus tapi lebih khusus lagi, ya, seperti Allah bersama Nabi Musa, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'akuma, ya, asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun. Allah bersama Musa dan Harun, apa maksudnya? Menolong, menjaga, membela Musa dan Harun ketika datang kepada Fir'aun. Ini maksud kebersamaan secara lebih khusus dari yang khusus. Jadi ada 3 macam, ya. Jadi tidak sulit para jamaah. Akidah Ahlussunnah itu gampang, ya, tidak ribet. Allah bersama makhluk, ya. Apa maksudnya? Ilmu. Makanya kata para ulama, Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah itu di langit namun ilmunya di mana-mana. Termasuk di WC, termasuk di tempat najis, termasuk di tempat kotor. Allah tahu. Di tempat sampah Allah tahu. Tapi Allahnya di mana? Zat Allah fis sama. Allah di atas, namun ilmunya di mana-mana. Imam Malik demikian mengatakan, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi akidah Jahmiyah yang di kulli makan itu zatnya. Ini Allah ada di mana-mana tempat. Jadi Jahmiyah itu ada 2 golongan para jemaah. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini maujud bila makan katanya. Allah tidak di mana-mana. Yang kedua, aliran Jahmiyah mengatakan, jadi mereka khilaf dalam masalah ini. Jadi aliran Jahmiyah bingung Allah di mana. Ada 2 kelompok. Yang satu mengatakan Allah di mana-mana, yakni bersama makhluk. Dan ini yang masuk juga ke aliran wahdatul wujud. Yang kedua, Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Terus, tidak ono berarti. Makanya kata para ulama, masih mending orang musyrik. Dia nyembah sesuatu yang berwujud. Adapun Jahmiyah nyembah sesuatu yang tidak ada, karena Allah tidak di atas, tidak di bawah, di kiri, di kanan. Terus nangdi. Ini kan berarti definisi ketidakadaan, ya ini. Apa itu tidak ada? Ya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, di kanan. Tidak ono berarti. Itulah definisi tidak ada. Apa itu tidak ada? Yaitu definisinya Jahmiyah. Allah tidak ada. Makanya kata para ulama, al-musyrikun afdal mina al-jahmiyah, li'anna al-jahmiyah ya'buduna al-adam wal musyrikuna ya'buduna al-awthan. Orang musyrikin lebih afdal daripada Jahmiyah. Kenapa? Karena Jahmiyah nyembah sesuatu yang tidak ada, sementara orang musyrik nyembah sesuatu yang ada, itu berhala. Tapi ojo, ini balaghah, ini bahasa Arab begitu biasa jemaah. Jangan dipahami secara ini biasa dalam ungkapan bahasa Arabnya yang menunjukkan lebih. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil dari hadis yang menunjukkan syarat as-sidq, jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang lawannya adalah al-kadzib, al-munafi lil kadzib. Ya, jadi semua syarat tadi ada lawannya. Al-ilmu apa lawannya tadi? Al-munafi lil jahl. Al-ikhlas al-munafi lil syirki.
Al-ikhlas al-munafi lisyirki, al-yaqin al-munafi lisyak, ragu. Al-mahabbah al-munafi lil bughdi, bughd, ya, benci. Lalu as-sidqu al-munafi lil kadzib. Dalil dari hadis Nabi SAW mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi." Siapa atau tidaklah ada seorang pun bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan, jujur dia, min qalbi, dari hatinya, illa, kecuali haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia neraka. Haram neraka itu ada dua. Diharamkan neraka secara langsung, yakni haram disentuh neraka sama sekali. Ini bagi yang tauhidnya sempurna. Adapun haram neraka maksudnya haram dari kekalnya neraka, yakni masuk neraka namun haram, ya, haram kekal, masuk namun haram kekal, kan keluar nanti dari neraka. Ini diantara keutamaan tauhid. Nah, jadi syarat yang kelima apa? As-sidqu al-munafi lil kadzib. Kemudian syarat yang keenam para jemaah, al-qabulu al-munafi lit tarki. Qabul yakni menerima, dan menafikan, meninggalkan, yakni tidak menerima. Apa dalil masalah ini para jemaah? Artinya begini, orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus juga tunduk dia, ya, menerima segala konsekuensinya, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk puasa, gitu loh. Sehingga di dalam hadis juga disebutkan, man qabila minnil kalimah, perhatikan kata Nabi, siapa yang menerima dariku satu kalimat. Kalimat apa? Kata Nabi, allati aradtu ala ammi, kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku. Siapa paman beliau yang tawarkan kalimat ini? Abu Talib. Kata Nabi, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi menawarkan kepada paman beliau Abu Talib, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu aku bisa bela engkau di hari kiamat. Namun Abu Talib tidak mau mengucapkan itu, karena di sebelahnya sudah ada dua orang. Yang pertama Fir'aun yang umat ini, kata Nabi, yaitu Abu Jahal, dan yang kedua ada Abdullah bin Abi Umayyah. Kalau Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam di akhirnya, Abu Jahal mati, tewas di perang Badar. Adapun Abdullah bin Umayyah masuk Islam. Nah, kedua orang ini ketika Nabi mengatakan ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah saat itu? Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib? Sehingga Abu Talib enggan, ya'ba an yaqul wa ya'ba an yaqul la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucap la ilaha illallah, wa huwa mat, dia mati, wa yamut ala millati Abdul Muthalib. Nah, kata Nabi, siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib, faraddah alayya, yang dia tolak saat itu. Ini menunjukkan, dan ini bantahan kepada orang Syiah, bantahan hadis Bukhari Muslim ini kepada orang Syiah yang mengatakan kalau Abu Talib mati di atas iman Islam. Bantahan kepada orang-orang Syiah. Justru Abu Talib meninggal di atas kekufuran, di atas agama Abdul Muthalib. Ya, maka kata Nabi, fahiya lahun najah, maka baginya keselamatan, baginya keselamatan. Nah, menunjukkan menerima. Abu Talib para jemaah, dia meyakini kebenaran Rasulullah, kebenaran ponakannya itu dia yakin, tahu, namun tidak qabul. Makanya tetap tidak disebut sebagai seorang yang beriman walaupun hatinya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan nanti masih di sesi syarat kalimat la ilaha illallah. Tinggal satu syarat, atau tinggal satu syarat, nanti tinggal dua syarat, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.